Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 2 SDI, yaitu teori peluang dan distribusi peluang. Kami dari penanggung jawab modul 2 akan memberikan pembahasan sistematika penulisan jurnal. Dalam sistematikanya terdapat 4 bab yang menjadi pokok bahasan utama. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pengumpulan dan pengolahan data, bab 3 analisis, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu gambaran umum. Jadi nanti kalian cari apa yang melatar belakangi dilaksanakannya praktikum modul 2 ini. Jelaskan secara singkat, padat dan jelas saja. Kemudian di paragraf kedua yaitu ada teori. Jadi nanti kalian masukin teori-teori yang berkaitan tentang modul 2 ini. Seperti dari pendapat para ahli dan juga jurnal. Jangan lupa cantumin juga sumbernya. Kemudian di paragraf ketiga itu ada deskripsi implementasi. Kalian menjelaskan tentang langkah-langkah selama dilakukannya praktikum ini dan masukin juga tujuan dari praktikum ini. Langsung masuk ke contoh perhitungan. Pengumpulan 2.1 pengumpulan data. Seperti biasa masukin prolog. Kemudian di 2.1 distribusi peluang dan diskrit juga prolog. Langsung ke distribusi binomial, masukin prolog. Nah, jadi nanti kalian dapat dataset dari asisten. Datanya itu sebanyak 150 data. Nah, datanya kayak gini. Jadi nanti dilakukan 3 kali percobaan. Nanti buat data yang ini, kalian tanyakan ke asisten. Data mana aja yang akan digunakan untuk percobaan ke-1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Terus di distribusi hypergeometri juga sama. Pertama masukin prolog. Dan nanti kalian dapat dataset. Datasetnya itu sebanyak 30 data. Nah, yang data percobaan sama, ini juga nanti kalian tanya ke asisten, data mana yang digunakan untuk percobaan ke-1, kedua, dan ketiga. Nanti hasilnya ini. Terus yang distribusi kosong, yang digunakan itu tingkat kedatangannya. Nanti kalian dapat dataset juga sebanyak 30 data. Nah, kayak gini datasetnya. Kemudian distribusi peluang kontinu, distribusi peluang kontinu prolog seperti biasa, terus masukkan juga ke distribusi normal prolog. Nah, nanti untuk distribusi normal datasetnya sama kayak yang di modul 1, cuman yang membedain ini yang digunakan 45 data bukan 30 data. Langsung masuk ke pengolahan data. Yang pertama itu prolog, terus distribusi peluang diskrit prolognya, jadi kalian masukin aja kayak sebagai pengantar. Kemudian distribusi binomial prolog dan tampilkan tabel sesuai dengan tabel kumpulan data tadi. Jadi nanti kalian dalam perhitungannya menggunakan rumus ini. Seperti yang diketahui sebagai contoh dengan proporsi peluang 80/7 gagal. Jadi ini didapat dari dataset 80/70 ini. Nanti kalian menghitung sendiri di dataset untuk peluang sukses dan gagalnya. Itu sukses dengan kecacatan kurang dari sama dengan 1 dan gagal kecacatan lebih dari sama dengan 2. Kemudian diketahui banyaknya usaha yaitu N sebanyak 10. Ini untuk contoh percobaan ke-1. Terus kemudian peluang suksesnya 80 dibagi 150. Kalau 150 ini tuh dari jumlah dataset. Kemudian peluang gagalnya Q yaitu 70 dibagi 150, hasilnya berapa? Nah, untuk proporsi sukses dan proporsi gagal ini didapat dari tabel tadi yang di pengumpulan data. Langsung masuk ke percobaan 1. Jadi nanti kalian menghitung menggunakan rumus ini dengan proporsi suksesnya sebanyak 7 kali. Setelah dimasukin setiap angkaan yaitu N, X, P, dan Q-nya, didapetin hasil ini. Nah, kalian lakuin perhitungan manual ini sampai percobaan ketiga. Setelah selesai semua, kalian rekapitulasi. Nah, untuk X ininya, kalian tabel ini juga bisa menggunakan perhitungan dengan Excel. Terus jangan lupa tandain juga warna-warnanya. Percobaan ke-1 warna biru yaitu hasilnya ini, percobaan kedua warna hijau, percobaan ketiga warna kuning. Setelah rekapitulasi, terus kalian menghitung rata-rata dan variansi dengan rumus ini. Untuk rata-rata N dikali P dan variansi N dikali P dikali Q. Jangan lupa tampilkan perhitungan Minitab juga. Nah, hasil perhitungan Minitab itu harus sama kayak tabel ini. Kalau hasilnya beda berarti ada yang salah dari perhitungan manualnya atau dari tabelnya. Kalian harus cek ulang dua-duanya.
Pokoknya hasilnya harus sama antara tabel ini dengan perhitungan dari Minitab. Terus selanjutnya itu distribusi hypergeometri. Seperti biasa kalian masukin prolog, terus tampilin tabel juga sebagai pengumpulan data. Nah, proporsi keberhasilan ini dapat dari dataset. Jadi nanti kalian menghitung proporsi sukses sama gagalnya. Untuk parameternya sama kayak tadi, yaitu sukses kurang dari sama dengan 1 cacatnya. Untuk gagal, cacatnya lebih dari sama dengan 2. Langsung masuk ke perhitungannya. Jumlah populasi itu 30, N besar. Untuk ukuran sampelnya N kecil sebanyak 10. Dan jumlah sukses 16. Nah, 16 ini didapat dari proporsi yang ini. Sementara jumlah sukses percobaan ke-1 ini didapat dari tabel pengumpulan data yang tadi yang pertama, yang kesuksesannya. Langsung masuk ke perhitungan dengan rumus ini. Jadi nanti kalian masukin setiap variabel-variabel yang didapat dari sini ke rumus ini. Setelah dimasukin, kalian lakukan perhitungan dengan ini, dapatin hasil sekian. Nah, kalian lakuin perhitungan manual ini sebanyak 3 kali untuk sampai percobaan ketiga. Setelah dilakukan perhitungan, kalian bikin rekapitulasi. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan rumus Excel ya. Terus juga jangan lupa dicantumin keterangannya untuk warna-warnanya. Coba 1 warna hijau, itu warnanya bebas, terserah kalian. Setelah itu lakukan perhitungan untuk rata-rata dan variansi. Nah, ini beda sama yang distribusi binomial tadi rumusnya. Kalau di sini rata-ratanya rumus N kecil dikali K per N besar. Hasilnya itu 5,333. Sementara variansi itu menggunakan rumus ini. Jadi nanti kalian untuk keterangan variabelnya kayak N besar N kecil kan udah ada di atas tadi ya. Jadi tinggal masukin aja, untuk hasilnya sekian. Jangan lupa juga tampilin perhitungan dari Minitab-nya. Tampilin dari Minitab. Nah, hasilnya tuh antara tabel ini dengan Minitab yang dari sini harus sama. Jangan sampai ada yang beda, dan jumlahnya juga harus satu. Pokoknya kalau ada yang beda berarti kalian harus cek dua-duanya ada yang salah apa atau gimana. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan subbab 2.2.2 tentang uji kesesuaian dan peluang distribusi. Seperti biasa diberi prolog mengenai distribusi apa yang digunakan untuk uji kesesuaian dan peluang distribusi pada 2.2. Lanjut ke 2.2.1 yaitu distribusi Poisson dan peluangnya. Nah, kita menguji data berdistribusi Poisson, lalu berikan prolog dan tampilkan tabel sesuai dengan pengolahan data distribusi Poisson. Nah, untuk mengetahui data tersebut berdistribusi Poisson atau tidak, ada 8 langkah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal aja ya, lihat di contoh 4. Nah, contoh 4 ini ya, kan kita ketahui ya distribusi Poisson itu yang peristiwanya antara selang waktu tertentu. Nah, seperti pada tabel pengamatan ini berlangsung selama 1 jam setiap kali pengamatan. Nah, tingkat kedatangannya kita hitung apakah tingkat kedatangan tersebut berdistribusi Poisson atau tidak. Maka langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita menganggap H0 data antrian atau data kedatangan tersebut berdistribusi Poisson dan HA-nya data antrian tidak berdistribusi Poisson. Nah, langsung langkah keduanya yaitu membuat tabel frekuensi. Untuk membuat tabel frekuensi, kita perlu ketahui dulu nilai maksimal dan nilai minimal dari data antrian tersebut. Nah, kita ketahui nilai maksimalnya 45 dan nilai minimalnya 29. Lalu kita menghitung rentang kelas, nilai maksimal dikurangi nilai minimal, menghitung kelasnya, dan menghitung interval kelasnya. Interval kelasnya kita pakai pembulatan aja sehingga tidak ada angka di belakang komanya.
Lalu setelah data-data ini diketahui, dilanjutkan membuat tabel frekuensinya seperti pada modul 1. Dihitung nilai tengahnya, frekuensinya, dan frekuensi kumulatifnya. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai probabilitas Poisson. Nah, untuk menghitung nilai probabilitas Poisson, kita perlu mengetahui mu atau rata-rata didapatkan berdasarkan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya yaitu segini, dibagi banyaknya data yaitu 30 data, maka hasilnya 37. Nah, maka kita dapat menghitung peluang probabilitas Poissonnya. Seperti biasa, yang tadi tinggal disalin, kita tinggal ditambahin kolom FOXI, lalu peluang interval kelas bawah, peluang interval kelas atas, dan peluang probabilitas Poissonnya. Untuk nilai FOXI tinggal perkalian antara kolom F0 dikali dengan XI. Lalu untuk menghitung kolom ini langsung aja di Excel ya biar mudah. Nah, mungkin kita mau menghitung nilai ini ya. Sebelum menghitung nilai peluang interval kelas atas, interval kelas bawah, kita perlu menghitung dulu interval kelas atasnya. Nah, caranya rumusnya itu Poisson .dis dikali x. X-nya itu nilai interval kelas atas, lalu titik koma, minnya yaitu mu yang tadi kita hitung 37 serta true. Nah, didapatkan peluang interval kelas atasnya pada kelas pertama yaitu sebesar 0,18409. Lakukan hal yang sama pada kelas-kelas lainnya. Karena ini kan kumulatif, seperti yang kita ketahui juga, kalau peluang itu dijumlahin nilainya harus 1. Nah, kita ini tinggal dibulutin aja menjadi 1 ya. Selanjutnya kita menghitung peluang interval kelas bawahnya. Nah, karena ini data pertama, maka peluangnya adalah 0. Untuk menghitung peluang pada kelas kedua, kita rumusnya itu sama kayak ini. Tinggal untuk menghitung peluang interval kelas bawah yaitu sama dengan interval kelas sebelumnya, berarti interval kelas atas pada kelas sebelumnya yaitu ini. Lanjut lagi, ini sama kayak kelas kedua, kelas keempat sama kayak kelas ketiga, kelas kelima sama kayak kelas keempat, dan selanjutnya. Nah, untuk probabilitas Poisson kita menghitungnya yaitu pengurangan antara peluang interval kelas atas dikurangi dengan peluang interval kelas bawah, maka didapatkan probabilitas Poisson. Nah, setelah itu udah ya, berarti kalau tabel terpenuhi semua. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan atau FH ini rumusnya N dikali P dikali X. N itu banyaknya data, dan Px itu yaitu probabilitas Poisson. Untuk mencari FH, berarti tinggal dikali aja 30, karena banyaknya data 30 dikali 0,184, hasilnya 5,528. Nah, contohnya kayak gini ya, 30 dikali 0,164, 30 dikali 0,164 hasilnya 49,486. Nah, lanjutkan lagi untuk perhitungan selanjutnya. Tahap kelima yaitu penggabungan kelas. Nah, penggabungan kelas itu aturannya adalah kelas dengan FH kurang dari 5 digabungkan dengan kelas di atas atau kelas di bawahnya sehingga FH-nya lebih dari 5. Contohnya, nah FH di sini kan
5,5228. Berarti FH ini lebih dari 5. Berarti ini udah terpenuhi ya. Lanjut yang ke bawah. Nah, nilai FH pada kelas kedua itu 4,948. Nah, ini kan kurang dari 5 kan ya. Berarti kita harus menggabungkannya, bisa ke kelas atas atau ke kelas bawahnya. Nah, kalau saya contohnya, misalkan kelas ini digabungkan dengan atasnya, maka 5,5228 digabungkan dengan 4,9486, hasilnya 10,470. Itu penjumlahan ya antara ini dengan ini. Nah, karena frekuensi harapan digabungkan, maka frekuensi ini juga F0 juga digabungkan antara kelas 1 dan kelas keduanya. Nah, lanjut ya. Kan ini udah ya, kelas 1 udah, kelas 2 udah, di kelas 3. Nah, di kelas ketiga itu 5,83. Karena ini sudah lebih dari 5, maka tidak perlu digabungkan dengan kelas atasnya atau kelas bawahnya. Kelas keempat juga sama, nilainya 5,4024, tidak perlu digabungkan dengan nilai atasnya atau bawahnya. Nah, pada kelas yang ini kan nilainya 3,99, kurang dari 5, maka perlu digabungkan. Nah, lihat di bawahnya juga kurang dari 5, maka kita dapat menggabungkan antara kelas ke-5 dan kelas ke-6, hasilnya yaitu 8,292. Karena frekuensi harapan di kelas ketiga dan kelas keempat digabungkan, maka di frekuensi F0-nya juga digabungkan. 4 digabungkan dengan 2, hasilnya adalah 6. Langkah selanjutnya yaitu uji chi-square. Uji chi-square itu rumusnya. Nah, nilai chi-square kan segini. Didapatkan dari FO dikurangi FH, frekuensi harapan, dipangkatin 2, lalu dibagi FH. Hasilnya tulis di kolom chi-square. Nah, lalu dijumlahkan. Hasilnya 2,114 ini adalah nilai chi-hitung. Nah, lalu kalian nanti tulis contoh perhitungannya untuk chi-square. Nah, langsung kita dapat menguji. Nah, kita pakai alfanya 0,05. Alfa di sini digunakan untuk mencari nilai chi-tabel. Nah, untuk nilai chi-tabel itu kan rumusnya K dikurangi 1. Untuk nilai chi-tabel itu kan kita perlu mengetahui derajat kebebasan atau V. Nah, V di sini didapatkan dari K-1. K-nya itu yaitu jumlah kelas. Jumlah kelas yang sudah digabungkan kan ada 4 kan ya. 1, 2, 3, 4. Sebelumnya kelasnya kan ada 6. Setelah digabungkan jadi 4, maka K-nya 4. Karena V sama dengan K-1, maka V 4-1 sama dengan 3. Lalu kita bisa cari secara manual dengan cari di tabel Walpole, di buku Walpole dengan tabel chi-square, atau menggunakan Excel. Caranya untuk mencari chi-tabel yaitu sama dengan chi-inf, lalu probability-nya tadi kita kan pakai 0,05, ditulis 0,05. Nah, derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya tadi yang V itu kan tadi udah dihitung 3 ya, berarti 3. Maka didapatkan hasil chi-tabelnya yaitu 7,814. Nah, udah tulis di sini. Lalu kita dapat menentukan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu jika chi-hitung kurang dari chi-tabel, maka H0 diterima. Data tersebut berdistribusi Poisson. Lalu kriteria kedua yaitu jika chi-hitung lebih besar sama dengan chi-tabel, maka berarti H0 ditolak, berarti data tersebut bukan merupakan distribusi Poisson. Nah, kan udah diketahui ya, chi-hitung dan chi-tabelnya sebesar segini, maka H0-nya diterima. Artinya data antrian tersebut berdistribusi Poisson. Nah, lalu langsung kalian nanti buat
Minitab dengan langkah-langkah kayak gini. Terus tampilkan outputnya dan beri kesimpulan seperti ini. Kalau misalkan nilai p-value-nya lebih dari 0,05 berarti data tersebut berdistribusi Poisson. Itu cara baca di Minitab. Lanjut, kita menghitung peluang distribusi Poisson. Seperti biasa diberi prolog mengenai distribusi Poisson. Nah, langkah pertama yaitu menentukan rata-rata. Menentukan rata-rata seperti yang tadi, yaitu rumusnya sama kayak mu, berarti rata-ratanya yaitu kalau data yang tadi 37. Nah, lalu menentukan nilai dari distribusi Poisson. Nah, di sini tujuannya yaitu kita mengetahui berapa peluang jika diketahui X-nya. Misalkan jika berapa peluang jika yang datangnya itu 0 dan peluang tergantung X-nya berapa. Nah, nanti akan diberi juga di dataset ya nilai X-nya. Lalu untuk mencari nilai peluang tersebut menggunakan rumus ini. E pangkat negatif mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Nah, contohnya misalkan berapa peluang jika yang datang ke antrian tersebut 0 atau nggak ada yang ngantri. Nah, maka X-nya sama dengan 0. Nah, lalu diperoleh hasilnya segini, kayak gitu. Dan jika X-nya 1, maka peluangnya segini. Nah, nanti tampilkan rekapitulasi perhitungan data Poisson-nya. Lanjut ke 2.2.2.2, yaitu mengenai distribusi normal dan peluang. Untuk distribusi normal dan peluang itu sama seperti tadi, yaitu menguji kenormalan atau disebut juga uji kesesuaian untuk distribusi normal atau uji good of fitness. Nah, berikan prolog dan tampilkan tabel sesuai pengolahan data distribusi normal, yaitu 45 data dimensi tubuh. Dimensi yang digunakan seperti pada modul 1. Nah, lalu untuk menguji kenormalan, langkah-langkahnya sama seperti uji kesesuaian pada modul pada uji kesesuaian Poisson. Cuman bedanya di langkah ketiga. Di langkah ketiga, kan kalau tadi tuh menghitung peluang pakai nilai peluang Poisson. Nah, kalau ini diganti pakai nilai Z. Lalu dicari mu dan standar deviasinya. Gitu. Untuk lebih jelasnya kayak gini ya. Nah, untuk Z hitung ini diperoleh dari ini rumusnya kan. X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. 136 itu nilai tepi bawahnya dikurangi 145. 145 itu mu yang udah dihitung. Dan dibagi standar deviasi. Standar deviasinya 4,89. Maka didapatkan hasil Z hitungnya 1,74. Untuk Z hitung kelas atasnya juga sama seperti ini. Lalu kita menghitung Z tabel. Nah, untuk mencari Z tabel, kita tinggal cari rumus di normdis sama dengan normdis, langsung klik Z-nya itu Z hitungnya ini, maka akan muncul Z tabelnya. Lalu untuk menilai peluang yaitu Z tabel kelas atas dikurangi Z tabel kelas bawah. Untuk frekuensi harapan sama kayak tadi N dikali P. N 45 dikali P, maka didapatkan frekuensi harapan. Seperti itu. Nah, sehingga dapat ditentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Buat kesimpulan, lakukan untuk dimensi lainnya berdasarkan gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tampilkan perhitungan Minitab-nya. Lalu
Lanjut, kita menghitung peluang distribusi normal. Seperti biasa, diberi prolog. Nah, langkah yang pertama itu menghitung rata-rata dan menghitung simpangan baku. Terlebih dahulu, kita perlu menampilkan data sesuai tabel pengumpulan. Maka dapat dihitung mu dan simpangan bakunya. Nah, tampilkan juga tabel perhitungan simpangan baku. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan mu-nya, lalu xi dikurangi mu, 15 kurangi 14, dan dikuadratkan. Sehingga kita dapat menghitung standar deviasinya secara manual. Kayak gitu. Lanjut, kita menghitung peluang kurang dari X. Untuk peluang kurang dari X, kita ditentukan dari nilai Z. Nah, karena ini kurang dari X, berarti X di sini adalah X yang paling kecil dari data. Contohnya, kalau di data di sini kan nilai paling kecilnya adalah 12, maka X yang tadi adalah 12. Nah, kalau yang lebih dari X, berarti X-nya yang paling besar atau X max dari data gitu ya. Lalu tampilkan grafik pada peluang setiap perhitungan, tampilkan kurvanya atau grafiknya, kurva normal. Untuk setiap peluang setiap peluang kurang dari X dan setiap peluang lebih dari X, tampilkan kurvanya. Selanjutnya yaitu menghitung peluang yang diamati. Rumusnya yaitu 1 dikurangi P Z kurang dari ini dan P yang lebih dari. Nah, lanjut. Seperti biasa, gambarkan juga kurvanya. Dan lakukan perhitungan pada setiap dimensi berdasarkan gender, lalu buat tabel rekapitulasinya. Nah, ini tuh rumus untuk rekapitulasi pada ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Ini Z, nah ini kurva yang kurang dari, ini kurva yang lebih dari, dan ini kurva gabungannya. Ini adalah rekapitulasinya, gitu. Lalu hitung di Minitab juga, tampilkan perhitungan Minitabnya. Lanjut ke analisis. Nah, bab 3, lanjut ke bab 3 analisis. Di sini kalian 3.1 menganalisis distribusi peluang diskret yang terdiri dari distribusi binomial dan distribusi hipergeometri. Kalian jelaskan bagaimana distribusi tersebut. Lalu jelaskan juga mengenai uji kesesuaian. Ini tuh harusnya 3. Nah, uji kesesuaian tersebut kalian jelasin. Ini harusnya 3.2. Maaf ya. 3.2 mengenai uji kesesuaian. 3.2.1 dan 3.2.2. Nah, di uji kesesuaian kalian jelasin mengenai uji kesesuaian di distribusi Poisson dan uji kesesuaian di distribusi normal. Setelah jelasin juga uji kesesuaian itu untuk apa. Lalu buat kesimpulan, dibuat poin-poin aja, ada 6 poin sesuai dengan analisisnya. Sekian penjelasan dari panduan modul 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka ditanyakan di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.